dari CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Bermula pada bulan ini, gereja akan mengadakan 2 ibadah minggu, yaitu pagi pada jam 10 dan malam pada jam 8.30. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal karena tempat terhad. Ibadah Ahad online gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Khusus kepada kanak-kanak, mari melihat CST Sunday School online pada setiap Ahad pada jam 5 petang. Pada bulan ini, gereja CST akan mengadakan Bethesda Ministry bersama dengan tim Mahanaim dari Indonesia. Mari bersama terlibat, jemaat boleh menabur dalam bentuk barang sesuai dalam senarai berikut. Khusus pemberian minyak sangat digalakkan kepada semua jemaat CST. Pemberian dalam bentuk keuangan juga boleh ditransfer ke bank gereja secara online. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Mari ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Sorgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Sesiapa jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, konseling, dan pengabumian boleh berhubung dengan pastor gereja atau pastor Chu. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 32062052221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa saudara dan siapkan hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan sebuah anugerah untuk kami boleh mendapat kesempatan mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman ini Tuhan seperti benih yang akan jatuh di tanah yang subur, jatuh di setiap hati umat-Mu. Dan firman ini akan bertumbuh dan berbuah lebat, akan membangkitkan umat-Mu dimanapun mereka berada. Siapkan hati mereka, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih, sangat sukacita jikalau seandainya saya boleh berjumpa dengan saudara. Hari ini kita akan belajar dengan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu topik duit. Wah, apa itu duit? Duit dari 4 singkatan: doa, usaha, iman, dan taat. Saudara, betapa pentingnya hari-hari ini untuk kita membangkitkan roh doa kita. Kita tahu bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Nah, kita juga percaya bahwa doa bukan hal yang sembarangan. Tapi doa itu luar biasa. Doa merupakan nafas persekutuan komunikasi kita dengan Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa doa adalah senjata orang percaya. Doa adalah senjata rohani orang percaya. Mengapa doa itu penting? Mari kita akan belajar. Yang pertama,
Karena doa akan bisa membawa sebuah transformasi. Katakan amin. Haleluya. Karakter kita akan diubah, saudara. Karakter Tuhan akan menjadi karakter kita. Pikiran Tuhan menjadi pikiran kita. Kehendak Tuhan menjadi kehendak kita. Oleh karena itu, mari saya mendorong seluruh orang-orang percaya, seluruh jemaat CST dimanapun Anda berada, hari-hari ini perkuat doamu. Amin, saudara. Biarkan Tuhan mengubah cara kita berpikir, sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita tahu mana yang sesuai dengan hati Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua jelas berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini jelas Tuhan mau kita mengalami perubahan, saudara. Perubahan dalam pikiran kita. Oleh karena itu kita harus hidup dalam firman dan doa. Amin. Kedua, kenapa doa begitu penting? Karena doa menghadirkan mujizat. Ingatkan saudara bahwa ketika Hana berdoa untuk anak, mujizat terjadi. Tuhan memberkati Hana dengan anak. Ketika Yakub hari itu takut berjumpa dengan Esau, Yakub berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan bisa menjamah hati Esau. Tuhan melunakkan hati Esau untuk tidak membunuh Yakub. Ketika jemaat di Yerusalem hari itu juga bersatu dan berdoa untuk Petrus ketika dia di penjara, maka mujizat Tuhan terjadi. Malaikat Tuhan datang menyelamatkan Petrus dari penjara. Wow, saudara. Bahkan ketika Elisa berdoa agar mata bujangnya dibuka, supaya bujangnya tidak takut, supaya bujangnya boleh melihat bahwa cukup ramai malaikat yang mengelilinginya, dan dengan doa maka mata bujangnya terbuka. Ketika Elia dia berdoa agar hujan tidak turun, maka hujan tidak turun. Dan ketika Elia berdoa lagi untuk hujan turun, maka hujan turun. Dan saudara, saya pribadi mengalami kebesaran mujizat Tuhan. Ketika 42 tahun yang lalu, bagaimana Tuhan bekerja melalui doa orang tua saya. Yang hari itu saya divonis tidak ada harapan, tidak bisa ada harapan hidup. Tapi karena doa orang tua saya, karena iman mereka, karena doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, Tuhan melakukan mujizat sehingga saya ada hari ini. Amin. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Amin. Kalau engkau mengasihi Tuhan, saya percaya engkau akan sangat cinta berdoa. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka engkau suka menanti-nantikan Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka haruslah engkau pasti memberi waktu untuk Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, kenapa doa begitu penting? Karena doa adalah senjata peperangan rohani kita. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tuhan memerintahkan kita untuk sadar dan berjaga-jaga dengan doa. Kita tahu bahwa hidup ini adalah peperangan. Setiap hari kita menghadapi sebuah peperangan. Oleh karena itu, tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak akan mampu. Karena ini perkara yang sangat penting, saudara. Mari bangkitkan rohmu. Lukas 22 ayat 31 hingga 32 juga berkata, hari itu, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf,
kuatkanlah saudara-saudaramu. Ketika Yesus menjadi manusia di bumi, hari itu Petrus Simon mengalami yang namanya sebuah ujian. Hari itu dikatakan iblis telah menuntut untuk menapi kamu. Iblis tidak pernah tinggal diam. Dan saya mau berkata, sejak kita menjadi orang Kristen, murid Tuhan, saudara tahukah, engkau harus sadar bahwa kita menjadi sasaran atau target utama iblis. Yes. Kenapa? Karena kerajaan kita sudah berpindah. Setan akan melakukan segala macam cara menghancurkan engkau, menghancurkan keluargamu. Ya, dan ketika setan mau menghabisinya, dia mau habis, betul-betul habis. Itu sebabnya Tuhan mengingini kita berdoa. Amin. Katakan berdoa. Berdoa itu demi kebaikan kita, agar kita terhindar dari segala jerat iblis. Haleluya. Doa adalah senjata peperangan kita yang dapat meruntuhkan benteng-benteng di dunia roh. 2 Korintus 10 ayat 4 hingga 5 berkata, karena senjata kami adalah perjuangan, bukanlah senjata duniawi. Ya, senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi. Paulus mengingatkan jemaat Korintus, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Apa senjata kita? Doa. Amin, saudara. Amin. Katakan yes, haleluya. Ya, percayalah, kalau engkau mengalami sebuah pengalaman pribadi yang ajaib, engkau tidak pernah bosan berdoa. Wesley W. Doyle berkata, iblis gemetar ketika melihat anak Allah yang paling lemah sedang berlutut. Sebab doa adalah senjata yang utama yang diberikan Allah kepada umatnya untuk mengalahkan dan mengacaukan segala rencana iblis. Katakan amin. Yes, Anda mau mengalami terobosan? Doa itu penting. Kedua, atau U, ya, itu usaha. Adalah kita pasti sering mendengar sebuah kata bijak yang berkata bekerja dan berdoa. Ora et labora adalah perpaduan penting kita menerima berkat Tuhan. 2 Tesalonika 3 ayat 10 berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wow, saudara, ini sebuah peringatan yang sangat serius ya. Ya, sekali lagi pepatah Jerman bahkan berkata, berdoalah seolah-olah kerja tidak akan menolong, dan bekerjalah seakan-akan doa tidak akan menolong. Wow, ini berbicara bahwa di dalam hidup ini harus ada keseimbangan. Ketika engkau berdoa, jangan lupa engkau harus bekerja. Harus ada usaha. Amin, saudara. Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, saudara perhatikan, ya, dua kata ini penting, usahakanlah dan berdoalah. Tuhan mau kita menjadi orang percaya, orang Kristen yang harus jadi contoh. Jangan malas. Amin, saudara. Kalau orang dunia saja rajin, mereka diberkati, kita pun pasti boleh. Ditambah kita anak raja, kita dapat kemurahan. Yakobus 2 ayat 17 berkata, jika iman itu tidak disertai perbuatan, perhatikan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, ini penting, saudara. Ya, maka iman kita harus mengalami sebuah pembaharuan. Iman harus diikuti dengan perbuatan. Amsal 13 ayat 4 berkata, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia
sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Wow. Amin saudara. Jangan hanya kita banyak keinginan tetapi tidak pernah dikerjakan. Tapi kalau engkau rajin, maka kelimpahan datang kepadamu. Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Maka tangan Tuhan yang ajaib akan menyertai setiap bisnis dan usaha kita semua. Amin. Yes. Ketiga, bagian perkara yang sangat penting untuk kita mengalami terobosan Tuhan, yaitu iman. Katakan bersama-sama, iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, kata iman sendiri dari bahasa Inggris faith, ya, dijelaskan dari kata Yunani pistis, utamanya digunakan dalam perjanjian baru. Bentuk kata kerja dari pistis adalah pisteo, yang berarti percaya yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Jadi Anda beriman, tapi iman dengan dasar firman. Sehingga Roma 10 ayat 17 juga berkata, iman timbul dari apa saudara? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Yakobus 20 ayat 29b berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi begitu penting kalau kita mau mengalami terobosan dalam hidup. Kita bukan hanya berdoa, kita bukan hanya bekerja atau ada usaha, tapi kita juga harus punya iman. Amin. Yang dimana iman itu harus bersandar, berdasar kokoh karena firman Tuhan. Bangun imanmu, banyak firman. Kalau engkau lemah, banyak firman. Minta hikmat Tuhan, dan keajaiban Tuhan pasti terjadi. Yakobus 5 ayat 15 berkata, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Wow, luar biasa saudara. Tuhan mau kita mengalami Tuhan hari-hari ini. Doamu harus lahir dari iman, ya. Dan Alkitab juga mengingatkan, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Ingat, harus penuh kepercayaan. Kamu akan menerimanya. Katakan yes. Maka begitu iman itu penting saudara, ya. Ya, Tuhan mengingatkan buat kita, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan yes. Saudara, hari ini saya tidak tahu apa yang kau alami, tetapi Tuhan mau berkata, tanpa iman, ingat, tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mungkin doamu belum dijawab, tapi saya mau berkata, tetaplah percaya. Amin. Oleh karena itu saya mendorong, bahkan firman Tuhan mengingatkan, ketika dikatakan karena aku percaya, maka aku akan berkata-kata. Saudara, kalau engkau percaya, engkau berdoa, ada kalanya engkau harus mengungkapkan dan pakai suara kedengaran. Perkatakan saudara, karena ada kuasa dalam perkataan kita. Amin saudara. Kalau engkau sakit, katakan aku sembuh dalam nama Yesus. Kalau engkau kekurangan, katakan Tuhanku akan melingkupi, mencukupkan, melimpahkan berkat atas hidupku. Kalau engkau kurang hikmat, minta ke Tuhan. Tuhan memberi aku hikmat. Apapun itu, mari hari-hari ini aktifkan iman saudara. Perkatakan, amin saudara. Kalau kau rindu keluargamu dipulihkan, katakan aku percaya keluargaku dipulihkan. Sebab apa saudara? Hari terakhir kita menghadapi banyak peperangan. Oleh karena itu jangan biarkan imanmu lemah. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita. Apa itu? Kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jelas.
Bangkitkan imanmu saudara. Tanpa iman, maka kita tidak berkenan. Dan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Oleh karena itu dikatakan iman adalah bahagian dari salah satu perlengkapan senjata Allah, yaitu perisai. Tiap hari kita harus ada bawa perisai. Kita harus punya perisai dalam hidup kita, karena iblis begitu senang melemparkan anak-anak panahnya atas hidup kita. Mari berjaga-jaga. Yang terakhir, bagaimana kita mengalami juga sebuah terobosan yang ajaib dalam hidup kita. Bukan hanya doa, bukan hanya usaha, bukan hanya iman, tetapi kita harus punya apa? Ketaatan. Yes, kita harus taat. Ya, taat adalah perkara yang sangat tidak mudah, tetapi percayalah, kita mampu dengan kekuatan Tuhan. Ibrani 11 ayat 7 berkata, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara perhatikan. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, maka Nuh taat. Dikatakan bahwa sekalipun dia tidak bisa melihat atau belum melihat, tapi Nuh taat. Ayat 8 juga berkata, karena iman Abraham taat. Wow, perhatikan. Jadi ketika kita ada iman, maka engkau juga harus hidup di dalam ketaatan. Iman yang tanpa ada ketaatan, itu bukanlah iman yang sejati. Saya mau berkata, memang tidak mudah untuk menjadi taat. Ya, apalagi kalau saudara ternama, Anda kaya, Anda pandai, memiliki ada banyak hal. Dan ketika Tuhan meminta sesuatu dalam hidup kita, itu sepertinya sangat susah. Tapi mari belajar untuk taat. Taat artinya adalah tunduk untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan karena takut, tetapi karena engkau mengasihi Yesus. Amin, saudara. Karena engkau mencintai Yesus. Oleh karena itu, kasih orang percaya kepada Allah itu dapat diukur dari ketaatannya pada firman. Tidak perlu kita menunjukkan wow kita, tapi ketaatan seringkali akan membawa terobosan demi terobosan. Tuhan mendengar orang yang taat kepada firman Allah. Karena Yohanes 15 ayat 7 sendiri juga berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow. Sekali lagi saudara, ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Ketaatan adalah sikap pemberontakan. Ya, ketidaktaatan. Ketidaktaatan itu adalah sikap pemberontakan. Karena Tuhan mendengar orang yang bersedia taat kepada kebenaran. Amin, saudara. Tanpa ketaatan, maka doa kita bisa terhalang. Oleh karena itu hari ini, mari belajar taat. Seorang teolog berkata, bagi Tuhan, satu ketaatan lebih berharga berbanding 1 juta doa yang dinaikkan. Wow. Iman tanpa ketaatan tidak ada faedahnya. Sekali lagi, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara yang terkasih, saya tidak tahu sekali lagi apa yang kau hadapi, tapi kalau 4 perkara ini kita lakukan dalam hidup kita, doa, usaha, iman, dan taat, percayalah, hidupmu akan mengalami transformasi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, betapa Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Hamba berdoa ya Tuhan pada hari ini, dimanapun umat-Mu berada, setiap mereka yang mengalami pergumulan hidup, cabaran hidup dalam hidup mereka, hamba berdoa agar mereka boleh berdiri menjadi pasukan-pasukan Tuhan, berdiri untuk menang di dalam semua
semua peperangan hidup mereka. Hamba berdoa ya Bapa, kiranya Roh Kudus mencurahkan damai sejahtera, hikmat, kebijaksanaan, dan terobosan atas setiap hidup umat-Mu. Diberkati dimanapun seluruh umat-Mu berada. Dan kiranya damai sejahtera Allah melingkupi seluruh umat Tuhan. Dimanapun mereka berada, kekuatan dan pemulihan menjadi bahagian mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hamba juga lepaskan berkat yang daripada Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas kehidupan mereka. Baik yang sakit, yang memerlukan, Tuhan memberkati. Dan kiranya persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai setiap kehidupan umat percaya dimanapun mereka berada, sampai Maranatha menjemput kami di awan-awan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. God bless you. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Bermula pada bulan ini, gereja akan mengadakan 2 ibadah minggu, yaitu pagi pada jam 10 dan malam pada jam 8.30. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal karena tempat terhad. Ibadah Ahad online gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Khusus kepada kanak-kanak, mari melihat CST Sunday School online pada setiap Ahad pada jam 5 petang. Pada bulan ini, gereja CST akan mengadakan Bethesda Ministry bersama dengan tim Mahanaim dari Indonesia. Mari bersama terlibat, jemaat boleh menabur dalam bentuk barang sesuai dalam senarai berikut. Khusus pemberian minyak sangat digalakkan kepada semua jemaat CST. Pemberian dalam bentuk keuangan juga boleh ditransfer ke bank gereja secara online. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Mari ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Sorgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Sesiapa jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, konseling, dan pengabumian boleh berhubung dengan pastor gereja atau pastor Chu. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.